Cahaya multazam penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di podcast Cahaya Multazam Inspiration, tempat berbagi cerita inspiratif dan memotivasi. Sekali lagi saya Muhammad Isro akan menemani ayah bunda selama beberapa menit ke depan. Dan hari ini spesial banget karena kita kedatangan tamu yang nggak kalah spesial ya. Untuk orang-orang yang spesial tentunya ayah bunda yang ada di rumah. Beliau adalah bagian dari pejuang Baitullah Cahaya Multazam. Siapakah beliau? Mari kita sambut bersama Bunda Ani Zahra. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ustaz, luar biasa. Alhamdulillah sangat dahsyat sekali. Ayah bunda seluruh penonton yang ada di rumah. Jadi Bunda Ani Zahra ini, beliau ini adalah salah satu jamaah umroh alumni ya bunda ya, tahun 2024 bersama dengan Cahaya Multazam. Dan hari ini dan seterusnya juga beliau sudah menjadi pejuang Baitullah yang sangat luar biasa saat ini. Masya Allah. Baik bunda, langsung saja bunda ya. Bunda bisa ceritakan nih sedikit tentang kondisi sebelum berangkat umroh nih bunda. Baik, saya kan sedikit bercerita, mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk semuanya. Ketika saya mau umroh itu, sebelum umroh, ujian yang sangat luar biasa. Ujian hidup manusia memang semuanya itu enggak sama ya Ustaz. Tapi kita bagaimana menyikapi dan bersabar atas ujian tersebut. Ketika itu saya niat hati ingin umroh, tapi saya itu ingin setelah menikah itu pengen banget ke Baitullah. Jadi bulan madu bersama suami. Tetapi suami itu enggak merespon. Belum merespon. Iya, belum merespon. Jadi saya dapat ujian, beli motor baru seminggu hilang. Masya Allah. Dikasih keturunan sampai 2 kali Ustadz. Diambil kembali. Luar biasa ujiannya bunda ya. Sampai ketika saya di titik umroh bersama suami, dia itu juga semuanya ujian Ustadz. Banyak yang maksudnya dalam situasi yang kata suami nggak mungkin lah gitu kan sampai ke Baitullah. Tapi dengan keyakinan saya insya Allah mengajak suami ke Baitullah itu memang jalan satu-satunya. Mungkin ini juga sebuah nazar. Nazar setiap saya sholat itu bayangan saya itu bersujud di depan Ka'bah bersama suami. Gitu. Tapi suami meresponnya itu ya tadi saya belum siap, saya banyak dosa, sholat juga belum sempurna seperti itu Ustaz. Tapi selalu saya berikan semangat kan. Jadi ketika itu saya sampai menemukan masih bergabung dengan Cahaya Multazam juga banyak perjalanan yang saya bertemu dengan seseorang yang sangat-sangat membantu saya, memberikan motivasi untuk sampai di titik ini. Artinya apa sih yang sebenarnya menjadi motivasi utama bunda akhirnya memutuskan nih saya harus berangkat umroh dengan suami? Itu tadi Ustadz, mungkin dengan nazar seperti kita anak kecil meminta kepada ibu bapaknya ibu bapaknya membelikan sesuatu dan ibu bapak itu kan menjanjikan dan akhirnya anak itu kan ditagih. Itu juga begitupun juga Allah. Ketika kita punya nazar dalam hati, kenapa nggak bisa dilaksanakan? Gitu seperti itu. Jadi Allah apa yang sudah diberi diambil kembali. Seperti itu. Jadi saya keyakinan pasti saya bisa berangkat ke Baitullah. Dan saya berdoa langsung di depan Ka'bah. Apa yang menjadi cita-cita saya, impian saya ini ingin mendapatkan keturunan, rumah tangga yang sakinah. Itu insya Allah semuanya Allah kabulkan. Dan masya Allah, Allah berikan keajaiban bunda ya. Betul. Sehingga akhirnya bunda bisa menginjakkan kaki di tanah suci dan berdoa di depan Ka'bah. Masya Allah. Apa bunda perasaan pertama kali menginjak di tanah suci? Seperti mimpi Ustaz.
saya membayangkan tadinya cuman dalam sholat bersama suami. Tapi ini kenyataan Allah kabulkan doa-doa saya meskipun perjalanan ini pertama banyak rintangan yang saya lalui kan. Betul. Tetapi saya yakin memang kita apa yang menjadi bayangan kita itu sebuah doa. Tetapi Allah kabulkan kapan, waktunya, saatnya itu pasti Allah semua mudahkan. Intinya Bunda ini selalu yakin ya. Yakin. Ayah Bunda ini keyakinan yang memang harus selalu ditanam Bunda ya. Iya, betul. Supaya ketika kita berdoa tanpa ada kata tapi. Iya, betul. Ya, tanpa sedikit pun meragukan Allah. Betul. Karena memang Allah itu Maha mendengar, Betul. Maha memahami, Maha mengetahui isi hati seorang hambanya. Betul. Ketika seorang hamba meminta, siapa sih ya yang tidak dikabulkan? Apalagi kita hamba yang beriman kepada Allah. Betul. Hamba yang selalu bersujud ruku bersama dengan orang-orang yang sujud dan ruku. Masya Allah. Pada saat itu Bunda, saat Allah kemudian memberikan Bunda takdir untuk bisa menginjakan kaki di tanah suci, apa doa khusus yang mungkin Bunda panjatkan selama umroh? Mungkin di Multazam Bunda ya, atau mungkin di Hijri Ismail, atau di tempat yang sangat luar biasa yaitu Raudhah. Pertama itu saya pengen banget mendapatkan keturunan Ustadz. Keturunan Karena ya. selama ini saya itu kan usia semakin bertambah ya. Berapa kan? emang usianya Bunda? Kayaknya masih 15 tahun. Oh gitu ya. Masya Allah. Jadi Iya ya. kita punya setiap seorang istri itu kan pengen banget memberikan hadiah kepada suami itu kan Betul. keturunan. Ustaz. Keturunan. Kalau harta itu kan bisa dicari Iya. bersama. Dan ketika itu saya 7 bulan habis pulang umroh, saya itu nggak tahu, belum tahu ya kalau saya itu sudah hamil kan. Iya. Pas di hari pernikahan saya seminggu setelah saya bulan Januari itu kan pernikahan ulang tahun pernikahan saya. Dan itu saya sudah nggak kayak dulu Ustadz mikirin kapan saya ibaratnya. Saya sudah pasrah Ustadz. Allah berikan kapan saja saya terima. Siap pokoknya. Siap Ustadz. Tapi pas saya nggak sadarin itu, suami bilang kok kamu belum datang bulan gitu kan. Loh masa iya gitu kan Ustadz. Tapi saya nggak menyadari itu Ustadz. Iya sampai saya ke dokter aja sampai tanggal itu tuh nggak tahu gitu kan. Jadi sekarang ngikutin itu apa arahan harinya ininya loh. Ini apa sih? Hasil USG-nya itu. Jadinya usia itu mengikuti hasil medis itulah ya. Masya Allah banget, saya sampai nangis malam itu lihat suami berdoa malam itu sholat tahajud. Suami itu pas lagi kecapean jadi nggak sholat kan. Saya itu memandang suami sampai nangis Ustaz. Nangis ya Allah, saya kapan bisa membahagiakan suami, memberikan apa sih keajaiban, maksudnya saya memberikan apa kejutan yang spesial daripada seorang keturunan gitu. Alhamdulillah, terus Allah kabulkan doa saya itu. Saya berarti yakin. Pas 7 bulan di rumah Ustaz habis pulang umroh. Iya. Iya. Bagaimana itu waktu ngasih tahu kalau hamil kepada suami? Suami saya nangis Ustaz. Insya Allah. Luar biasa pokoknya kita harus punya keyakinan. Kalau kita nggak punya keyakinan, ya hidup kita ya jadi apa ya kurang yakin itu ya semua impian cita itu harap dikatakan mustahil. Iya, benar-benar. Padahal itu kan keyakinan sama impian itu kan sebuah doa. Iya. Artinya memang kita harus yakin, ya kan? Betul. Apalagi istiqomah. Iya. Istiqomah itu harus senantiasa dilakukan. Maka kan kata Allah itu kan istiqomah dalam berpikir positif, melakukan kebaikan atau berpikir kebaikan itu harus dilakukan terus-menerus. Karena memang Allah juga senang kan gitu ya. Hal jazaul ihsani ilal ihsan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan itu pula. Dahsyatnya berpikir positif, dahsyatnya yakin benar tanpa kata tapi, itu akan mendatangkan keajaiban-keajaiban. Jadi ayah bunda,
seluruh penonton, yuk yakin aja tanpa kata ada tapi gitu Bunda ya. Masya Allah. Hilangkan tapi. Betul sekali. Artinya Bunda ya. Jadi kondisi waktu itu artinya Bunda makin pasrah ya. Makin pasrah, makin yakin, atau mungkin masih ada ragu terhadap takdir Allah Bunda? Enggak Ustadz. Kalau dulu iya, maksudnya saya ibaratnya sampai kayak marah gitu kan sama Allah. Betul. Kenapa sih saya sudah berusaha begini, tapi kok nggak dikasih-kasih? Ya maksudnya kayak berontak gitu loh Ustadz. Nggak ada kedamaian di hati, kayak rasa kecewa itu jadi apa ya? Jadi aku deket sama Allah aja, tetap aja dikasih. Dan dulu itu seperti itu. Tapi setelah saya umroh itu mendapatkan ketenangan, lebih sabar lagi gitu kan. Lebih saya juga berpasrah diri ya kan. Pasti Allah akan berikan keajaiban itu yang saya impikan itu pasti dikabulkan. Kapan waktunya, yang penting kita sabar. Insya Allah pasti akan diijabah. Akan ada keajaiban yang sangat luar biasa. Maka apa yang mungkin Bunda rasakan ya saat tahu bahwa Allah memberikan kehamilan, sekian lama menunggu ya, lama banget. Berapa tahun ya Bunda ya berarti? 3 tahun. 3 tahun ya menunggu. Sebenarnya juga di luar sana mungkin ya Ayah Bunda ada yang lebih lama dari itu. Tapi Bunda itu tetap bertahan. 3 bulan saya yakin banyak cerita-cerita yang bikin hati itu teriris ya. Iya betul. Kok bisa Bunda kuat? Dari mana asal kekuatan itu Bunda? Kekuatannya dari suami juga sih. Suami nggak pernah menuntut ini itu gitu ya. Gitu. Beliau juga mengatakannya sabar, mungkin belum waktunya, ini belum rezekinya. Jadi menguatkan saya, nggak pernah menuntut marah itu atau gimana, enggak Ustadz. Alhamdulillah beliau selalu mendukung saya dan selalu memberikan saya itu ya mengajarkan saya kesabaran gitu. Betul. Tidak mudah kita mendapatkan sesuatu itu ya harus langsung dapat Ustadz. Tetapi kan melalui ujian-ujian yang Allah kasih gitu kan. Kalau manusia nggak ada ujian, jalannya lurus semuanya ya bahagia Ustaz. Nggak ada yang nangis ya. Betul sekali. Makanya ini dahsyat banget Bunda ya atas hadiah dari kesabaran lah ya. Apapun kondisinya kita ya, mau baik mau buruk, pokoknya tetap berpikir baik Bunda ya. Tetap sabar. Innallaha ma'ana. Allah itu selalu bersama dengan kita. Jadi jangan bersedih. Karena Allah sudah mengatakan ini qarib gitu Bunda ya, bahwa aku itu dekat sama engkau hambaku kan gitu ya. Ibaratnya Allah bilang berkata demikian bahwa aku itu dekat dengan engkau hambaku. Jadi engkau minta apapun kepadaku, maka aku akan mengabulkan semua permintaanmu. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun gitu. Dahsyat pokoknya ketika kita memahami, mengerti ayat tersebut, insya Allah akan mendatangkan keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Bunda, bagaimana reaksi kemudian orang-orang terdekat, keluarga, sahabat yang mungkin tahu cerita perjuangan Bunda selama ini dan akhirnya Allah kabulkan? Tadi sebelum kita mendapatkan yang kita impikan itu, ya memang banyak ujian ya Ustadz, banyak ejekan dari lingkungan. Sempet ya kayak gitu, diejek gitu ya Ustadz. Kadang-kadang kok lama? Sindiran, katanya kalau orang Jawa mah iso enggak sih gitu maksudnya. Lah kita itu manusia kan memang masa sih ya Ustadz ya memang maunya langsung cepat, tapi kan kalau Allah belum berikan, masa kita memaksa gitu seperti itu. Jadi kadang dulu berontak saya sampai kayak jadi benci sama orang itu gitu kan. Jadi karena enggak menjaga perasaan kita itu ya memang semuanya pengen punya keturunan ya Ustadz. Tapi kan kita diuji sama Allah itu seperti apa gitu kan, jalannya mulus itu kan nggak ada Ustadz. Jadi kita pengen sesuatu hal yang impian kita tercapai kan melalui ujian dulu kan gitu. Jadi sekarang tapi alhamdulillah respon yang lingkungan, saudara keluarga alhamdulillah senang bahagia gitu ya. Berarti ke Baitullah itu apa yang kita impikan dan doa kita di sana itu terkabul gitu kan. Ini jadi motivasi untuk orang-orang yang
apa yang tadinya ragu ke Baitullah itu kan, kalau orang yang belum tahu apa sih lah, udah duit ngopo nggak umroh gitu kan, mendingan gue tuku ladang gitu kan Ustaz, mobil gitu. baru. Nah, mobil baru seperti itu. Artinya memang ke Baitullah itu mendatangkan apa ya, nikmat gitu ya. Betul. Nikmat yang sangat luar biasa. Dan karena memang Allah sudah berkata ya bahwa Baitullah itu rumahnya Allah. Betul. Baitullah itu ya tempat yang sangat diberkahi oleh Allah. Apapun yang kita minta, ya apapun yang kita bermunajat di depan Ka'bah, itu insya Allah akan dikabulkan gitu. Iya, Bunda Ustaz, ya. betul. Masya Allah. Betul Makanya sekali. jangan ragu-ragu untuk yuk berangkat umroh bersama dengan Cahaya Multazam, melayani dengan penuh cinta gitu ya Bunda. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Bunda, luar biasa ya. Bunda tadi memang nih Bunda bisa tuh ngasih tahu sama teman-teman dulu yang ngejek gitu ya. Sampaikan apa Bunda terhadap teman, tetangga dan sebagainya. Ketika kemudian hari ini Bunda diberikan nikmat yang sangat dahsyat oleh Allah. Ngomong apa tuh? Bingung saya bingung. Untuk sahabatku semua, untuk para saudara tetangga saya, jangan nyepelehkan orang tersebut. Ketika orang tersebut itu akan diberikan keajaiban, kapan kita nggak tahu ya. Ketika itu kita lebih baik mendoakan orang itu. Karena apa, ucapan kita itu adalah doa. Ucapan baik buruk itu bakal terjadi di terhadap diri kita sendiri. Hanya sekarang kalau punya uang nggak usah eman-eman, kita berangkat ke Baitullah bersama Cahaya Multazam, melayani dengan penuh cinta. Masya Allah, luar biasa. Semangat yang belum diberikan keturunan bertahun-tahun, pergilah ke Baitullah, meminta langsung di rumah Allah, insya Allah akan diijabah, meskipun nggak tahu kapan waktunya ya Ustaz. Yang penting kita sudah ikhtiar gitu. Yang penting kita sudah ikhtiar, ya, berusaha kan begitu ya. Jangan takut kehilangan uang berjuta-juta, insya Allah sama Allah diganti lebih dari itu. Sekarang alhamdulillah rezekinya malah tambah mudah. Mantap, itu tuh semuanya alhamdulillah, ketenangan hati ada, sabar ada. Dulu kan kalau itu gampang emosi, galau gitu ya. Hidup tuh kayak terasa kayak gimana di neraka gitu ya. Betul Ustaz, Masya Allah. Kayak apa ya, kita yang paling teraniaya gitu. Gelisah gitu ya. Betul, kayak paling susah gitu Ustaz. Kayak hidup saya tuh kayak gini amat sih ya Allah. Betul. Gitu mungkin ya dulu ya. Tapi kemudian dengan setelah pulang dari umroh kemudian kita tambah yakin sama Allah bahwa setiap usaha yang kita lakukan, setiap doa yang kita lakukan pasti akan dikabulkan. Ya, sesulit apapun Allah akan memberikan jalan terbaik buat diri kita ya. Asalkan apa? Kita mintanya sama Allah. Kalau maunya apapun gitu ya, keinginan apapun atas dasar maunya Allah, itu akan mudah Bunda ya. Tapi kalau karena nafsu diri kita, itu kan luar biasa Bunda ya. Umroh jadi susah tuh. Karena maunya diri kita kan gitu. Pengennya kalau udah dapat uang banyak 40 juta, 50 juta, 100, untuk beli rumah baru, untuk beli mobil baru, untuk nambah motor, sebagainya. Tapi kalau karena inginnya maunya Allah, sudah. Karena hati sudah terpanggil. Gitu kan, pasti diserahkan segala harta dan jiwanya untuk Allah. Itulah dahsyatnya ketika kita sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya gitu Bunda ya. Dan biaya yang kita keluarkan pasti akan digantikan Allah lebih dari itu. Nah itu luar biasa saya itu sudah Bunda. merasakan. Sudah merasakan Bunda ya. Jadi setelah pulang dari umroh tuh rezeki tambah ya, mengalir terus gitu ya. Iya luar biasa Ustaz. Dahsyat sekali. Rezeki sehat, rezeki syukur, rezeki keturunan, rezeki dunia juga, insya Allah semuanya. Artinya memang itu udah janji Allah Bunda ya. Iya betul. Jadi kita jangan ragu-ragu lagi. Memang Allah itu Maha Penyayang untuk kita semua hambanya yang lagi bisa berikhtiar. Dahsyat hari ini Bunda. Saya dapat ilmu yang sangat dahsyat dari Bunda pokoknya. Keyakinan, sabar itulah yang ada dalam diri Bunda, dan ini jadi motivasi nih buat teman-teman semua yang ada di luar sana ya. Jadi tetap berkata baik aja ya Bunda ya. Ya jangan bosan untuk berkata baik gitu.
betul. Jangan berkata yang hal-hal yang negatif. Iya. Nanya kadang udah punya pasangan belum gitu kadang ya. Ustaz. Ketika udah dapat pasangan, udah punya momongan belum? Begitu udah dapat momongan, nambahnya kapan? Nambahnya kapan? Itu terus saja Ustadz. Itu Hidup ya. itu ya seperti itu. Betul, Masya Allah. Baik Bunda, terakhir Bunda ya, apa yang ingin Bunda katakan ya, sampaikan kepada pasangan-pasangan di luar sana yang mungkin sedang berjuang mendapatkan keturunan. Bagaimana Bunda? Silakan. Ya, saya berpesan untuk semua pasangan yang belum mendapatkan keturunan, jangan putus asa, pantang menyerah. Kita selalu berikhtiar dan minta sama Allah. Kita diberikan nikmat, kita harus disyukuri. Apapun itu ujian, kita tetap bersabar. Dan kalau bisa kita datang ke rumah Allah, yaitu Baitullah. Mekah Madinah itu luar biasa. Doa-doa kita itu mustajab sekali ya. Di sana doa apapun Allah kabulkan. Karena janji apapun. Allah itu pasti. Masya Allah, janji Allah itu pasti ya. Itu yang perlu jadi catatan Bunda ya. Tanpa kata tapi. Jangan gampang menyerah Ustaz. Betul sekali. Baik Bunda, terima kasih. Sama-sama, Bunda Ustaz. sudah bersedia menemani kita semua untuk memberikan ilmu yang sangat dahsyat, Sama-sama, memberikan Ustaz. motivasi dan inspirasi khususnya bagi para penonton Ayah Bunda yang ada di rumah. Dan semoga kami doakan yuk Ayah Bunda, kita doakan semoga Bunda sehat selalu, Amin, diberikan Ustaz. kemudahan dalam Amin. segala urusannya, Amin, Ustaz. rezeki mengalir terus. Amin, Ustaz. Nah, dan Ayah Bunda seluruh penonton yang ada di rumah, kami ucapkan juga terima kasih telah menyaksikan edisi podcast hari ini yang sangat dahsyat. Dan jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube-nya Cahaya Multazam Indonesia. Cahaya Multazam melayani dengan penuh cinta. Sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Sama-sama Ustaz.